Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas ikatan kovalen polar. Perhatikan rumus Lewis molekul berikut ini. Molekul HCl. Bila dituliskan rumus Lewisnya, H itu elektron valensinya 1, Cl golongan 7A berarti elektron valensinya 7. Cl kurang 1, H kurang 1 saling menyumbangkan. Ini PEI-nya. Antara atom H dan Cl, maka Cl lebih elektronegatif. Unsur yang lebih elektronegatif memiliki kekuatan menarik elektron lebih kuat. Jadi sepasang elektron ini lebih kuat ditarik oleh Cl, maka ini akan lebih dekat ke Cl. Sedangkan H ini keelektronegatifannya lebih lemah. Sehingga pasangan elektron ini dekat ke Cl seolah-olah H kehilangan 1 elektron, Cl mendapat tambahan 1 elektron. Jadi kalau digambarkan, maka H sedikit bermuatan positif, Cl sedikit bermuatan negatif. Jadi di dalam molekul HCl ini mempunyai dua kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Contoh lagi molekul H2O. Kalau digambarkan rumus Lewisnya demikian. O dengan H, keelektronegatifannya besar O, maka kemampuan menarik elektron lebih kuat O. Jadi sepasang elektron ini lebih dekat ke O, yang ini juga lebih dekat ke O. Jadi kalau digambarkan molekulnya, maka seolah-olah H kehilangan elektron, maka sedikit bermuatan negatif, dan O seolah-olah mendapat tambahan elektron, jadi sedikit bermuatan negatif. Jadi ini ada kutub positif negatif, ada kutub positif dan negatif. Sekarang molekul CHCl3. Nah, kalau demikian ini atom pusatnya apa? C atau H? Ini jumlah atomnya 1, ini 1. Nah, terus kita lihat. C itu valensinya 4, H valensinya 1. Oh, berarti atom pusatnya adalah C. Berarti H dan 3Cl ini diikat oleh C. Ini diikat oleh C, ini diikat oleh C. Nah. Antara C dan Cl, keelektronegatifannya lebih besar Cl, maka elektronnya ini lebih dekat ke Cl. Ini C dengan Cl, ini elektronnya lebih dekat ke Cl, ini C dengan Cl lebih dekat ke Cl, tapi karena arahnya berlawanan, ini ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri, jadi tidak lebih dekat ke Cl kiri dan Cl kanan, jadi tetap. Sedangkan untuk yang ini, H dengan C, ini keelektronegatifannya besar C, maka elektron ini lebih dekat ke C, yang ini lebih dekat ke Cl. Jadi kalau digambarkan molekulnya, maka nah ini H seolah-olah kehilangan elektron, bermuatan positif, ini bermuatan negatif, jadi tetap ada kutubnya. Molekul-molekul yang memiliki dua kutub itu berarti memiliki dipol. Nah, molekul yang memiliki dua kutub atau dipol disebut molekul polar. Dan ikatan yang membentuk molekul polar disebut ikatan kovalen polar. Jadi ini ikatan kovalen polar. Ini ikatan kovalen polar, kovalen polar. Ini kovalen polar, ini kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi bila PEI lebih dekat ke salah satu atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Jadi karena pasangan elektron ikatan PEI-nya ini lebih dekat ke salah satu atom yang keelektronegatifannya lebih besar mengakibatkan mempunyai dua kutub jadi bersifat polar.
Besarnya dipol dinyatakan dengan momen dipol. Momen dipol atau mu adalah hasil kali dari besarnya muatan dan jarak yang memisahkannya d. Sehingga dirumuskan mu sama dengan ini. Lambang ini menggambarkan sejumlah kecil muatan, lebih kecil daripada muatan sebuah elektron. Untuk lebih memahami ikatan kovalen polar, maka di sini ada tabel. Ini ada molekul HF, HCl, HBr, HI, semuanya terdiri dari dua atom yang berbeda. Ini lebih dari dua atom yang berbeda. Kalau kita lihat harga momen dipolnya, mulai dari HF ke HI, momen dipolnya makin kecil. Kalau NH3H2O SO2, momen dipolnya makin besar. Ini tergolong jenis molekul diatomik tak sejenis. Ini diatomik tak sejenis. Nah, kalau kita lihat kepolarannya, karena momen dipolnya ini makin ke bawah makin kecil, berarti kekuatan kepolaran itu dari HI ke HF makin besar. Sedangkan yang ini dari NH3 ke SO3, momen dipolnya makin besar, berarti tingkat kepolarannya makin besar, makin ke bawah. Sekarang selisih keelektronegatifan. Nah, ini bisa dihitung berdasarkan tabel keelektronegatifan. Nah, setelah dihitung, HF, F itu keelektronegatifannya paling besar, 4,0, H itu 2,1. Jadi kalau dihitung selisihnya 1,9, kemudian HCl selisihnya 0,9, HBr 0,7, HI juga 0,4. Nah, kalau dilihat dari selisih keelektronegatifannya, maka ini makin ke atas makin besar. Berarti kekuatan kepolaran bisa dilihat dari harga momen dipol makin besar, atau selisih keelektronegatifan makin besar, berarti kekuatan kepolaran makin kuat. Kemudian untuk yang molekul poliatomik yang terdiri dari lebih dari dua atom. Nah, ini bisa kita hitung jumlah PeB. Jumlah PeB NH3 tadi sudah dituliskan rumus Lewisnya, yaitu 1. Ini terlanjur di atas. H2O PeB-nya 2, SO2 PeB-nya 1. Nah, mengapa ini kalau dilihat PeB-nya NH3 ke H2O kepolarannya lebih besar H2O karena PeB-nya lebih banyak. Tetapi untuk H2O dengan SO2 ini PeB-nya lebih sedikit. Kenapa kepolarannya lebih kuat? Nah, ini bisa dijelaskan ini ya. Jadi ciri-ciri molekul polar yaitu mempunyai momen dipol. Momen dipol harus di atas 0. Makin besar harga momen dipol, kepolaran makin kuat. Kemudian kalau molekulnya diatomik, ini diatomiknya tak sejenis, tidak sama atomnya. Nah, kalau diatomiknya tidak sejenis, maka mempunyai selisih keelektronegatifan makin besar. Ya, itu kepolarannya makin kuat. Kemudian untuk molekul poliatomik. Molekul poliatomik di mana atom pusat mempunyai PeB, makin banyak jumlah PeB, kepolaran makin kuat, atau bila mengandung ikatan kovalen koordinasi, kepolaran juga lebih kuat. Nah, ternyata SO2 ini PeB-nya lebih sedikit, tetapi lebih polar karena SO2 mengandung ikatan kovalen koordinasi.